Hai, sudah lama kita nggak berjumpa. Kali ini kita akan belajar tentang lelang atau dalam bahasa Inggrisnya auctions. Nah, di sini kita akan spesifik belajar tentang lelang harga kedua atau second price auctions. Artinya ini lelang di mana kalau kita menang, kita harus membayar dengan harga tertinggi kedua gitu. Jadi misalnya ini di eBay ini yang paling umum. Jadi misalkan ada 100 orang penawar, kemudian harga tawaran tertinggi yang diajukan untuk membeli sebuah barang itu misalkan $100, sementara tertinggi keduanya $90, maka si pemenangnya yang menawar $100 tadi, dia akan harus membayar sebesar tertinggi kedua, jadi bukan $100 tapi $90. Nah, dalam eBay contohnya seperti ini. Misalkan ada orang yang mencoba menjual mobil Ferrari di sini contohnya. Di sini dia memberi rentang waktu beberapa hari. Di contoh ini lelang akan selesai dalam 1 hari misalnya. Nah, di sini kita lihat ada beberapa puluh orang yang mengajukan tawaran gitu kan, di mana tawaran tertinggi pada saat itu adalah sebesar 95.000 Australian dollar. Nah, di sini kita kalau pengen membeli mobil Ferrari ini, kita tinggal masukin aja angka berapa yang kita yakin, yang kita suka gitu di kotak yang warna putih itu. Jadi kita bisa memasukkan angka di atas 95.000, karena di sini kalau kita pengen menang kita harus di atas 90.000 gitu kan. Nah, nanti di akhir periode kita akan melihat hasilnya, apakah kita akan menang atau enggak. Dari situ kita kemudian bisa mengajukan pertanyaan, sebenarnya berapa sih angka ideal yang mestinya kita masukkan ke dalam kotak putih itu, berapa sih kita mestinya melakukan bidding, berapa besar saya harusnya menawar gitu. Tentu saja angka ini berkisar antara 0 rupiah atau 0 dolar sampai tak terhingga gitu kan. Jadi kita bisa masukin angka berapapun yang kita suka gitu. Jadi kita punya banyak sekali pilihan. Nah, sebelum kita mencoba menjawab pertanyaan itu, kita mesti mendefinisikan beberapa hal. Jadi yang pertama adalah kita mendefinisikan ada sebuah variabel, katakanlah V, itu adalah nilai subjektif kita gitu. Jadi seberapa besar sih kita menghargai barang yang dijual gitu. Misalkan dalam kasus ini ada mobil Ferrari, itu misalnya saya ingin beli Ferrari, maka saya punya nilai sendiri kan, saya bisa menilai Ferrari ini nilai buat saya itu sebesar berapa dolar gitu. Jadi ini adalah nilai subjektif yang saya punya gitu. Kemudian kita mendefinisikan X sebagai tawaran tertinggi dari orang lain gitu. Jadi kan ada saya yang menawar sama ada orang lain yang menawar. Nah, X ini adalah tawaran tertinggi dari orang lain itu gitu. Nah, ini nanti penting untuk menghitung berapa besar profit yang akan kita terima. Definisi ketiga adalah B. Jadi B ini berapa yang mesti adalah nilai yang saya tawarkan, atau tawaran saya itu berapa gitu. Tawaran ini tentu saja nilainya bisa yang seperti tadi saya bilang, bisa antara 0 sampai positif tak terhingga. Dari sini saya kemudian bisa mengajukan argumen bahwa tawaran yang paling ideal itu adalah sebesar V gitu. Jadi pada saat B itu sama dengan V gitu. Jadi itu adalah argumen yang saya ajukan di sini. Nah, masalahnya kan kemudian apakah ini benar gitu kan. Jadi apakah ini secara teori ini benar atau tidak, akan kita buktikan kemudian. Nah, untuk membuktikannya kita cukup membuat pengandaian saja. Jadi pengandaian pertama itu adalah misalkan kita menawar sebesar B lebih besar daripada V gitu. Nah, pada saat B lebih besar daripada V, maka kita bisa mengajukan beberapa skenario, di mana skenario pertama kita representasikan dalam bentuk garis yang seperti ini. Di sini makin ke kanan maka nilainya makin besar, maka di sini V ada di sebelah kirinya B itu kan, karena B lebih besar daripada V. Nah, di sini di skenario pertama ini andai kata tawaran tertinggi ternyata adalah sebesar X gitu, maka andai kata saya menawar sebesar V, maka saya akan menang gitu kan, karena V lebih besar daripada X. Dan jika saya menawar sebesar B, maka saya juga akan menang karena B akan lebih besar daripada X. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa
profit atau keuntungan saya itu jika saya menawar sebesar V adalah sebesar V dikurangi X. Ini karena profit itu adalah berapa nilai yang kita terima karena kita bisa memenangkan barang itu dikurangi ongkos yang kita mesti bayar gitu. Nah, di sini ongkos yang mesti kita bayar adalah sebesar X gitu kan, karena dia adalah nilai tertinggi kedua yang ada di lelang itu gitu. Jadi nilai tertinggi pertama itu kan V misalkan dalam kasus ini ya. Kalau kita membid sebesar V. Sementara harga tertinggi kedua kan adalah X gitu. Sama halnya kalau kita membid sebesar B, maka harga tertinggi kedua kan adalah X gitu kan. Nah, maka X itu adalah nilai yang mesti kita bayar gitu. Maka profit didefinisikan sebagai V minus X jika kita menang. Kita kemudian bisa maju ke skenario kedua di mana X atau nilai akhir dari lelang itu ternyata sama dengan value yang kita, subjective value yang kita punya itu. Nah, dalam kondisi ini karena X sama dengan V, maka jika saya menawar sebesar V, maka saya nggak dapat profit apa-apa gitu kan. Karena V sama dengan X, maka profit sama dengan 0 gitu. Jadi andai kata ini draw kemudian ada undian apakah saya menang atau kalah, hasilnya nggak akan berpengaruh karena kedua-duanya akan memberi profit sebesar 0 gitu. Nah, andai kata saya melakukan bidding sebesar B misalnya gitu, di mana B lebih besar daripada V, saya udah pasti menang gitu kan. Karena B lebih besar daripada X gitu. Tapi dalam kondisi seperti ini, karena ini lelang harga kedua, maka profit saya juga akan sama dengan 0 karena V sama dengan X. Dari dua skenario pertama ini kita bisa melihat bahwa apabila saya menawar sebesar V atau B, itu nggak akan ada pengaruhnya karena akan memberi hasil yang sama. Tapi bagaimana dengan skenario ketiga? Kita lihat deh di skenario ketiga. Di skenario ketiga kita akan melihat bahwa andai kata nilai X itu ada di antara V dan B, maka apabila saya menawar sebesar V misalnya, maka saya akan udah pasti kalah kan, karena bidding saya akan lebih rendah daripada yang ditawar orang lain yang sebesar X itu misalnya. Jadi saya profitnya 0. Tapi andai kata saya menawar sebesar B, di mana B lebih besar daripada X, saya menang, ya kan? Saya menang. Tapi profit saya akan negatif karena di sini V dikurangi X akan negatif. Jadi nggak, kemenangan saya akan kemenangan yang sia-sia gitu. Di game teori yang kayak gini sering disebut sebagai winner's curse. Jadi karena saya menawar terlalu tinggi, maka saya mesti bayar terlalu tinggi daripada nilai yang sebenarnya saya punya gitu. Jadi dalam skenario ketiga ini kita bisa melihat bahwa menawar sebesar V itu akan lebih baik daripada kalau kita menawar sebesar B, karena lebih baik kita mendapat profit sama dengan 0 ya kan, daripada kita mendapat profit yang negatif atau kita malah merugi. Di skenario keempat kita melihat bahwa bagaimana jika nilai X itu adalah sama dengan nilai B gitu. Nah, jika kondisinya seperti ini, maka jika saya membid sebesar V, maka saya akan kalah gitu kan, sama seperti sebelumnya. Dan jika saya membid sebesar B, di mana B sama dengan X, maka saya bisa menang, saya bisa kalah, tergantung undiannya kayak apa. Andai kata saya kalah, maka saya akan mendapat profit sama dengan 0 gitu kan, sama aja ya. Tapi kalau kita menang, maka kita mendapatkan profit yang negatif sama seperti sebelumnya. Jadi ada kemungkinan kita merugi kalau kita menang di sini. Jadi lagi-lagi di sini memilih V itu opsi yang lebih baik. Kemudian untuk melengkapi pembuktian kita, maka kita lihat di skenario kelima di mana X lebih besar dari V maupun B. Di sini udah jelas kalau memilih V atau B itu sama aja karena dua-duanya akan kalah. Nah, dari 5 skenario ini kita sebenarnya udah cukup bisa membuktikan bahwa sebenarnya kalau kita melakukan bidding sebesar V itu adalah strategi terbaik kita gitu kan. Tapi masalahnya kan ini untuk jika kita mengasumsikan B lebih besar daripada V. Nah, untuk melengkapi pembuktian kita, maka kita mesti membuat permisalan kedua, yaitu andai kata B lebih kecil daripada V. Nah, di sini logikanya sama sih sebenarnya, cuma kita akan melihat lagi dengan lebih cepat lah di sini biar kita bisa menyingkat waktu.
Di skenario pertama ini udah jelas kalau di sini memilih B atau V akan sama aja karena dua-duanya kita akan menang gitu kan, dan profit kita juga akan sama-sama positif, jadi sama aja kita memilih B atau V. Nah, di skenario yang kedua ini apabila kita membid sebesar B, maka ada kemungkinan kita menang gitu kan, dan andai kata kita menang maka profitnya sebesar akan positif ya. Nah, tapi apabila kita membid sebesar V, maka kita udah pasti menang gitu kan, kita nggak usah lagi masuk ke undian atau segala macam, kita udah pasti menang. Jadi di skenario yang kedua ini kita udah jelas lebih baik kalau kita membid sebesar V. Di skenario ketiga terlebih lagi gitu kan, kalau kita membid hanya sebesar B, kita udah pasti kalah gitu kan. Jadi lebih baik kita membid sebesar V yang menghasilkan profit yang positif, karena di sini V lebih besar daripada X. Di skenario yang keempat ini juga agak mirip, cuma masalahnya kalau kita membid sebesar V pun kita masih belum pasti menang, ada 50% kemungkinan kita kalah gitu kan. Tapi ini lebih baik daripada kalau kita hanya membid sebesar B, karena di B kita udah pasti kalah. Dan untuk melengkapi, di skenario yang terakhir yang kelima, menawar sebesar B atau V itu sama saja. Nah, dari kedua permisalan ini, apakah B lebih besar daripada V atau V lebih besar daripada B, menyimpulkan bahwa sebenarnya kalau kita menawar sebesar V atau sebesar nilai subjektif kita, itu akan lebih baik daripada kalau kita menawar apakah lebih kecil dari nilai subjektif kita atau lebih besar dari nilai subjektif kita. Kembali ke ke contoh tadi mobil Ferrari, andai kata saya menilai mobil Ferrari dibuat saya nilainya hanya misalkan 100 juta rupiah, atau kalau didolarkan hanya 10.000 dolar misalnya gitu, maka saya paling untung saya hanya menawar sebesar 10.000 dolar. Karena kalau saya menawar lebih tinggi, ada kemungkinan saya dapat winner's curse kan, karena saya mesti membayar lebih tinggi gitu daripada nilai yang sebenarnya saya punya. Tapi kalau saya menawar terlalu rendah gitu kan, saya ada kemungkinan dirugikan gitu kan, karena bisa jadi saya menang kalau katanya saya menawar lebih tinggi, yaitu sebesar nilai subjektif saya, yaitu sebesar 10.000 dolar gitu.